Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pravitia Adita Rizka dengan NIM 2045022 dari Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Geografi Kebencanaan. Saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh bencana alam, yaitu abrasi pantai di Pantai Muara Lasak, tepatnya di Kota Padang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu abrasi pantai. Abrasi pantai adalah pengikisan di daerah pesisir akibat gelombang dan arus laut yang sifatnya destruktif atau merusak. Abrasi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Yang kedua, ada genesis abrasi pantai. Penyebab dari abrasi pantai yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan abrasi pantai antara lain pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang lautan, serta arus laut yang sifatnya merusak. Pada suatu periode tertentu, angin akan bertiup sangat kencang sehingga menghasilkan gelombang dan arus laut yang besar pula yang dapat menyebabkan pengikisan pantai. Yang kedua ada dari faktor manusia. Ketidakseimbangan ekosistem laut seperti terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Pemanasan global juga menjadi salah satu pemicu abrasi pantai. Misalnya, aktivitas kendaraan bermotor, pabrik-pabrik industri, serta pembakaran hutan. Asap yang menghasilkan zat karbon dioksida akan menghalangi keluarnya panas matahari yang dipantulkan oleh bumi, dan panas tersebut akan terperangkap di lapisan atmosfer yang menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Kenaikan suhu juga menyebabkan es di kutub mencair dan peningkatan permukaan air laut yang dapat mempengaruhi wilayah pantai yang rendah. Poin selanjutnya yaitu dampak dari abrasi pantai. Yang pertama, penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Yang kedua, merusak hutan bakau di sepanjang pesisir pantai sehingga memperbesar risiko bencana. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nutfah karena rusaknya hutan bakau. Selanjutnya yaitu ada mitigasi dari abrasi pantai. Yang pertama, pembuatan reefement atau pelindung tebing pantai. Reefement adalah struktur pelindung pantai yang dibuat sejajar pantai dan biasanya memiliki permukaan miring. Strukturnya biasanya terdiri dari beton, timbunan batu, karung pasir, dan beronjong. Bangunannya dibuat untuk menjaga stabilitas tebing atau lereng yang disebabkan oleh arus atau gelombang. Yang kedua, pembuatan seawall atau tembok laut. Seawall yaitu dibuat sejajar pantai tetapi memiliki dinding relatif tegak atau lembut. Selanjutnya ada adaptasi dari abrasi pantai. Bentuk-bentuk adaptasi lingkungan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, penanaman mangrove. Hutan mangrove dapat berperan sebagai penahan ombak, penetralisir pencemaran, penahan angin, pengendali banjir, perangkap sedimen, dan penahan intrusi air asin. Yang kedua ada relokasi bangunan. Adaptasi dengan relokasi bangunan atau adaptasi dengan pola mundur bertujuan menghindari genangan dengan cara merelokasi permukiman industri agar terhindar dari kenaikan muka air laut. Selanjutnya, pembangunan groin. Pembangunan ini akan dipilih apabila pantai yang akan diamankan berupa pantai pasir. Terakhir ada sosialisasi dari abrasi pantai. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dilaksanakannya sosialisasi penataan ruang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan pembersihan di pesisir pantai. Sekian penjelasan dari salah satu contoh bencana abrasi pantai dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.